Oke, salam satu laras dan salam satu hobi. Olahraga menembak untuk teman-temanku dan saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya, Muhammad Haris Effendi, dari channel Pancasona Official. Momen kali ini, saya akan ngobrol santai dan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman Sobat Hunter yang sudah saya simpulkan, yang sudah saya rangkum. Di sini ada berapa poin nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 poin yang harus saya jawab berdasarkan komentar-komentar dari teman-teman Sobat Hunter yang sudah masuk lewat channel YouTube, lewat WA, bahkan lewat sosial media seperti Instagram, Facebook, dan sebagainya. Sudah saya rangkum di sini, akan saya bahas tuntas di video kali ini. Lebih tepatnya, berbicara mengenai fakta senapan angin PCP bocap yang mungkin teman-teman harus tahu. Ini saya risetnya berdasarkan pengalaman pribadi saya, pengalaman langsung saya terjun lapangan ketika menggunakan sebuah senapan angin PCP bocap, kelas apapun, merek apapun, yang kebetulan ready di Pancasona Official. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, teman-teman bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini terlebih dahulu, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Oke, sudah? Kita coba langsung saja masuk ke detail pembahasannya. Oke, sudah like, sudah share, sudah subscribe, kita coba langsung saja masuk ke detail pembahasannya. Nah, sebelum saya membahas atau membacakan beberapa komentar atau beberapa pertanyaan dari teman-teman Sobat Hunter, kesimpulannya nanti akan saya bahas juga di sini. Saya akan bercerita sedikit mengenai senapan angin PCP bocap, apapun mereknya, apapun modelnya, apapun bentuknya, tabungnya 500 cc, itu berdasarkan pengalaman pribadi saya. Nah, sejatinya senapan angin PCP bocap ini, kalau ditelusuri awal mulanya, saya lihat ada beberapa sih yang mengulas senapan angin PCP bocap sekelas internasional. Itu memang senapan angin dari luar negeri. Ya, memang senapan angin yang ada di luar negeri itu memiliki ciri khas tersendiri, dan masuk ke Indonesia itu diadopsi dengan ciri khas yang ada di Indonesia. Contohnya, mulai dari segi bahannya, dari segi pengerjaannya, dan segi tekstur dan sebagainya, memang lokal yang ada di Indonesia. Nah, tapi kalau dari segi model bentuknya, bentuk tampilan luarnya, itu memang rata-rata mengadopsinya dari luar negeri. Entah itu senapan angin PCP bocap Predator taktikal yang modelnya seperti ini, yang full dari bahan logam ABS, atau yang popor kayu, itu rata-rata semuanya ambil sampelnya, ambil contohnya itu memang dari luar negeri. Tapi dikombinasi, diadopsi di Indonesia, yang kebetulan produk-produk yang ada di kami itu memang produk lokal, itu kami kerjakan memang ya ciri khasnya di Indonesia lah, di ciri khas Jawa Timur. Nah, terus dari segi bahannya, pengerjaan dan sebagainya memang lokal banget. Tapi walaupun lokal, ini kalau dari segi kualitas ataupun kemampuannya, ya bisa bersaing lah untuk sekelas senapan angin lokal melawan senapan angin dari luar negeri. Walaupun dari segi keunggulan akurasinya pasti beda dong, pasti lebih bagus yang senapan angin dari luar negeri. Tapi dari segi harganya itu cukup untuk kebutuhan dari teman-teman yang ada di Indonesia. Contohnya untuk kegiatan berburu, untuk olahraga menembak sekelas di Indonesia itu sudah cukup dan mumpuni. Nah, di sini ada sekitar 5 poin yang harus saya jawab berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari teman-teman Sobat Hunter lewat sosial media, Facebook, Instagram, dan sebagainya, bahkan lewat WA pun itu ada. Supaya nanti teman-teman pada tahu, saya ingin sharing ke teman-teman Sobat Hunter yang menonton video kali ini. Mohon video disimak sampai habis. Oke, saya umumkan di awal. Di sini sifatnya saya hanya sharing, tidak menggurui, tidak sok pintar. Saya bercerita berdasarkan pengalaman pribadi saya ketika nanti menggunakan senapan angin PCP bocap. Itu yang saya alami, ya seperti yang saya ceritakan ini nanti. Toh nanti di luar teman-teman ada cerita tersendiri, teman-teman boleh kok cerita ya lewat kolom komentar di sini, atau nanti saya bacakan langsung cerita dari teman-teman Sobat Hunter ketika menggunakan senapan angin PCP bocap itu seperti apa, supaya teman-teman yang di luar sana, yang mungkin para pemula atau pengen yang punya senapan angin itu pada tahu. Oke, sudah? Kita coba langsung aja masuk. Nah, yang pertama, ini saya simpulkan ya. Senapan angin PCP bocap, apapun ya mereknya, ini global ya pertanyaannya. Senapan angin PCP bocap kaliber 4,5 mm, apakah bisa digunakan untuk berburu big game? Nah, kalau big game itu kan sudah masuk kategori buruan besar seperti babi, biawak, dan sebagainya. Nah, jawabannya
bisa. Kenapa saya menjawab bisa? Karena beberapa, kalau teman-teman lihat di channel YouTube, banyak sekali para sobat hunter yang menggunakan senapan angin PCB bocap digunakan untuk kegiatan berburu dengan kaliber 4,5 mm, yaitu berburu babi, berburu biawak, dan lain sebagainya. Ya, memang karena senapan angin ini dibekali dengan power standar, settingan power standar dari pabrik itu rata-rata dari angka 900 sampai 1100 fps, di mana power itu bisa digunakan untuk kegiatan berburu hewan-hewan besar dengan kaliber 4,5 mm. Tapi dengan catatan khusus, di mana ketika nanti teman-teman menggunakan senapan angin jenis PCB bocap apapun ya, kalibernya 4,5 mm, itu kalau digunakan untuk berburu big game sekelas babi dan lain sebagainya harus tepat pada area vital. Itu sudah terbukti, itu sudah langsung dijabarkan oleh teman-teman atau pelaku langsung ya menggunakan senapan angin jenis PCB bocap untuk kegiatan berburu buruan besar seperti big game, babi, biawak monster, dan lain sebagainya. Oke, poin pertama sudah, kita lanjut ke poin yang kedua. Apa betul senapan angin PCB bocap jumlah tembakannya bisa banyak? Jawabannya memang betul ya. Karena senapan angin PCB bocap ini sudah dilengkapi dengan tabung kapasitasnya itu 500 cc seperti ini. Nah, tabung 500 cc ini kalau diukur diameter menggunakan diameter ukuran milimeter itu ketemunya sekitar 60 mm. Iya, 60 mm itu gede banget ya tabungnya. Memang ini tabungnya bisa menampung tekanan angin 2000 sampai 2500 PSI. Standarnya kalau di Indonesia, di tempat kami, itu kalau settingan powernya maksimal, settingan power grendelnya besar, yang paling gede, yang paling powerful untuk powernya, settingan powernya, tekanan anginnya di 2000 sampai 2500 PSI itu bisa digunakan untuk menembak sekitar 30 sampai 40 kali shoot ya dengan kaliber 4,5 mm. Nah, itu saya rasa cukup bekerja dengan baik. Sekali isi angin bisa digunakan untuk 30 sampai 40 kali tembakan. Dan kalau settingannya powernya low atau medium, power yang paling kecil ya sekelas untuk berburu burung, berburu atau hewan-hewan sedang kecil ya, tikus dan lain sebagainya, itu kalau settingan powernya low atau medium bisa digunakan untuk menembak sekitar di atas 50 sampai 80 kali shoot. Ya tergantung mimis apa yang dipakai, tergantung settingan pernya bawaan dari pabriknya itu tekstur kerasnya seperti apa. Yang jelas itu lebih efektif dan efisien kalau teman-teman nanti ya menggunakan senapan angin PCB bocap untuk kegiatan berburu ya. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga. Nah, untuk yang poin ketiga ini, kenapa senapan angin PCB bocap chambernya selalu menggunakan model monolight? Ya, nah teman-teman nanti yang kurang begitu paham, kurang begitu familiar mengenai chamber senapan angin yang model monoblock ataupun monolight, teman-teman bisa langsung aja tulis di kolom langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Saya sudah pernah buatkan video mengenai membahas tentang perbedaan chamber senapan angin yang monolight ataupun yang monoblock itu berlaku pada semua senapan angin. Rata-rata senapan angin yang monoblock ataupun monolight itu diterapkan pada senapan angin jenis PCB. Nah, kita balik ke poin intinya. Kenapa ya? Ini senapan angin PCB bocap itu chambernya selalu menggunakan model monolight. Sebenarnya nggak semua. Kebetulan di kami itu ada senapan angin lokal juga. Memang kita adopsinya lokal banget, tidak contoh di luar negeri. Memang lokal. Itu untuk chambernya itu menggunakan chamber monoblock. Monoblock itu rangkaiannya dipisah dari area masuknya, mimis reloadingnya itu ya dipisah dengan area pemukulnya. Dan itu tapi dipaten, dipatri menggunakan patrian khusus di mana sangat rapi dan kuat. Berbeda dengan senapan angin PCB bocap predator yang seperti yang ada di sini, memang adopsinya dari luar negeri, itu rata-rata modelnya memang monolight. Kalau dibicarakan kenapa harus pakai monolight, sebenarnya nggak harus, tapi rangkaian yang efektif sekelas senapan angin PCB bocap rata-rata dimanapun tempatnya itu memang menggunakan model monolight. Tapi kalau teman-teman nanti cari yang monoblock, di kami juga ada, yaitu senapan angin bocap Terminator. Dua-duanya memiliki kelebihan masing-masing yang dimana nanti teman-teman aja yang bisa menentukan, yang bisa teman-teman pilih. Karena di sini sistem monolight dan monoblock itu lebih mahal yang menggunakan monolight rata-rata di kelas senapan angin PCB apapun jenisnya. Nah, di sini teman-teman bisa menilai sendiri kira-kira
kenapa dibedakan dan kenapa harus pakai monod ataupun monoblok, itu nanti teman-teman saya kembalikan penilaian ke teman-teman. Kalau tadi menurut pribadi saya, rata-rata senapan angin PCP Bocap itu memang rata-rata semuanya hampir keseluruhan itu menggunakan sistem mono LED. Karena memang lebih efektifnya itu senapan angin jenis Bocap harus menggunakan mono LED. Oke, tapi kalau teman-teman nanti yang lebih paham, yang lebih profesional dibandingkan saya, boleh bantu jawab di bawah kenapa senapan angin PCP Bocap itu menggunakan namanya sistem mono LED. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, itu lebih cocoknya aja, lebih cocok, lebih efektif, lebih efisien. Senapan angin PCP Bocap itu afdolnya menggunakan sistem mono LED. Oke, itu ya sudah terjawab dan semoga bisa membantu dan bermanfaat. Mohon maaf nanti kalau ada kekeliruan atau mohon maaf mungkin ada kurang tepatnya dari penjelasan hari ini yang saya sampaikan, bisa langsung teman-teman kritik. Boleh ya? Oke. Lanjut lagi. Ini yang poin keempat kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4. Oh ya, yang poin keempat. Kenapa bahan dari senapan angin PCP Bocap itu rata-rata terbuat dari bahan dural? Nah ini pertanyaan yang bagus banget ya. Saya bisa menjawab ini berdasarkan riset saja. Nah rata-rata senapan angin PCP Bocap ya, sekelas PCP Bocap FE Crown, FE Airgun, Red Bull, terus Royal, PCP Bocap Efek Royal, Predator Tactical seperti ini, di luar Terminator ya, itu rata-rata bahannya memang full bahan dural. Bahkan untuk tabungnya sendiri itu semuanya menggunakan bahan dural Taiwan. Terus untuk chambernya itu memang terbuat dari bahan dural. Kenapa? Karena memang pengerjaannya itu lebih mudah diaplikasikan ke segala bentuk dibandingkan dengan bahan logam yang lain. Ini kalau menurut pribadi saya loh ya. Kalau teman-teman nanti menyangkal, oh enggak mas, keliru mas, dural itu lebih ini, ya itu nanti monggo bisa teman-teman tambah aja di kolom komentar. Tapi kalau menurut saya, kalau bahannya itu dari bahan dural, itu memang pengerjaannya memang lebih cepat dan ringan. Tapi dari segi biaya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bahan logam yang lain sekelas kuningan. Nah, itu pasti dari segi keuletan, dari segi serat bahannya itu lebih bagus yang berbahan dural dibandingkan dengan bahan logam yang lain. Nah, itu sebabnya senapan angin PCP Bocap apapun ya, FE Crown, FE Royal, Predator Tactical, terus saya tahu Cobra juga dan Red Bull, itu rata-rata semuanya menggunakan bahan dural karena memang mudah dibentuk, mudah diaplikasikan dengan serat yang kuat dan finishingnya juga begitu bagus nantinya. Ya, kalau diterapkan dari segi tekstur luar atau model luarnya itu ya memang cenderung lebih high class lah, modelnya lebih bagus, lebih mantap lah pokoknya kalau dibandingkan dengan bahan logam yang lain. Nah, di sini saya sifatnya hanya memberikan contoh saja berdasarkan pengalaman pribadi saya. Tapi ada juga senapan angin PCP Bocap itu terbuat dari bahan logam yang lain, contohnya di Kuningan. Di senapan angin PCP Bocap Terminator seperti yang sudah saya siapkan di sebelah saya ini, itu rata-rata dari chambernya, rangkaian mesinnya itu terbuat dari bahan kuningan ya. Itu juga bagus, pengerjaan juga bisa rapi, tapi dari segi harganya memang lebih murah dibandingkan dengan yang bahannya itu full dural. Terus untuk beratnya memang sedikit lebih berat yang bahan kuningan dibandingkan dengan bahan yang terbuat dari full dural. Nah, saya kembalikan ke teman-teman. Yang tadi intinya senapan angin yang terbuat dari bahan dural itu harganya memang sedikit lebih tinggi. Terus dari segi beratnya juga lebih ringan. Dari segi keuletan bahannya juga lebih unggul di bahan dural. Dan pastinya yaitu saya kembalikan ke teman-teman, mau pilih yang mana boleh. Kalau menurut saya, kalau cari senapan angin PCP Bocap apapun jenisnya, ya yang pertama itu yang perlu diperhatikan adalah tentukan dulu kebutuhannya untuk apa. Di luar itu ngikutin aja. Oke? Itu ya. Jelas? Kenapa rata-rata terbuat dari bahan dural? Sudah. Ini yang terakhir ini ya. Untuk perawatan senapan angin Bocap apakah sulit? Ya, jawabannya tidak. Kalau tahu teorinya, kalau tahu bagaimana cara melakukannya. Nah, saya pernah menyarankan senapan angin PCP Bocap yang ada di Pancasona Official itu ada yang diperuntukkan untuk para pemula, ada yang diperuntukkan untuk para yang sudah profesional. Ya, sekelas profesional, teman-teman kemarin sudah pernah lihat saya mengulas senapan angin PCP Bocap yang semi auto, itu yang sudah benar-benar profesional, yang sudah benar-benar tahu menggunakan senapan angin. Ya, saya menyarankan bisa menggunakan senapan angin jenis itu. Ada juga yang senapan angin khusus untuk pemula, dan ini pemula itu karena memang pengoperasiannya lebih simpel, lebih mudah
dan tidak begitu ribet dibandingkan dengan senapan angin PCB bocap pada umumnya, yaitu senapan angin bocap Terminator ya. Untuk perawatannya itu cukup lebih mudah ya dibandingkan dengan senapan angin uklik bahkan. Nah, senapan angin bocap itu perawatannya lebih mudah karena kenapa? Rangkaiannya itu kan juga sudah menggunakan teknologi lebih tinggi ya dibandingkan dengan senapan angin uklik pada umumnya. Itu bisa teman-teman kombinasi sendiri. Nanti untuk perawatan yang pasti yang jelas untuk para pemula yang perlu diperhatikan adalah tekanan anginnya harus stabil, jangan sampai kehabisan angin total. Yang kedua itu gunakan senapan angin sebagaimana mestinya. Contohnya jangan memasukkan mimis yang rusak atau cacat dari luar. Terus jangan menggunakan magazin yang berlebihan. Maksudnya ketika menggunakan magazin itu diperhatikan mimisnya. Biasanya yang sering terjadi kerusakan atau kendala itu ketika menggunakan magazin, mimisnya macet dan nggak dikeluarkan dulu atau over penggunaan, itu biasanya menyebabkan mimisnya nanti berjubel di dalam laras, akhirnya bisa merusak di bagian alur laras bagian dalam. Terus biasanya teman-teman yang pemula itu ketika mengisi tekanan angin itu over, lebih kapasitasnya, sehingga untuk jangka panjangnya seal, karet, ring O yang ada di senapan angin PCB bocap tersebut akan semakin mekar, akan semakin bekerja dengan ekstra, akhirnya dalam jangka panjangnya itu cepat bocor, cepat rusak, dan nantinya yaitu harus servis. Nah, di sini untuk perawatan yang lebih mudah yang saya sampaikan ke teman-teman sobat hunter yang masih pemula, itu yang pertama jangan sampai over kapasitas, pilih mimis yang sesuai, terus simpan di tempat yang aman dan tidak lembab. Terus yang keempat, beri pelumas secara berkala dari ujung laras sampai area mekanik mesinnya, di mana yang di situ tempatnya yang selalu bergesekan satu dengan yang lain itu harus diberi pelumas secara rutin. Di baut-bautnya itu sering-sering dikasih pelumas dan dibersihkan supaya nanti untuk jangka panjangnya awet. Oke? Nah, oke teman-teman sobat hunter di seluruh Indonesia, mengenai video kali ini cukup sekian ya, yaitu membahas mengenai fakta menarik tentang senapan angin PCB bocap yang kebetulan ada beberapa varian atau beberapa model yang ready di Panasonic Official sudah saya tunjukkan detail di video kali ini. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Dan saya ulangi lagi, di sini saya sifatnya hanya sharing, hanya memberikan pendapat tentang senapan angin PCB bocap berdasarkan pengalaman pribadi saya. Kalaupun teman-teman tidak sesuai, kurang setuju, atau tidak suka dengan apa yang saya jabarkan hari ini, boleh tulis saja di kolom komentar mengenai kritik dan sarannya. Di sini saya sifatnya tidak menggurui, sifatnya saya ingin belajar lebih dalam berdasarkan pengalaman pribadi saya. Kalaupun teman-teman ada pengalaman yang lebih menarik ataupun pengalaman yang lebih wow dibandingkan dengan pengalaman saya yang saya alami, teman-teman bisa langsung aja tulis saja di kolom komentar, berbagi pendapat, berbagai pengalaman. Mungkin teman-teman sobat hunter di seluruh Indonesia yang di luar sana membutuhkan informasi tersebut bisa langsung diambil atau bisa langsung dicerna ya, supaya nanti teman-teman yang mungkin masih pemula atau mungkin teman-teman yang baru pengen belajar senapan angin bocap terutama itu paham dan ada referensi ketika mau memulai atau ketika mau menggunakan senapan angin PCB bocap. Oke, itu saja informasinya hari ini, dan mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya dari pembahasan saya hari ini. Dan saya Muhammad Deris Effendi dari Panasonic Official harus pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Sekian, terima kasih dan salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Bye-bye.